perbedaan yang sifatnya kultural, dan karena itulah makanya Kongres Kebudayaan jadi penting karena kita berbicara manusia, human societies ya. Oke, tapi sebelum itu silakan dilanjutkan dulu slide-nya, mungkin agak nyeleneh pembicaraan saya. Nah, kita melihat kebudayaan selain sebagai hak asasi dan sudut pandang saya sebagai seorang yuris, itu dia adalah bagian dari hak konstitusional. Sebagai hak konstitusional, maka kebudayaan itu menjadi bagian dari norma konstitusi. Konstitusi itu hukum fundamental, hukum mendasar, hukum yang paling tinggi di suatu negara, dan dia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Nah, karena itu ketika kebudayaan diakui sebagai hak, maka sesungguhnya seluruh cabang kekuasaan negara itu terikat untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak itu. Ini sebenarnya konsepnya dalam konstitusi. Bahwa kemudian dalam kenyataan dianaktirikan, ya itulah, mungkin anak pungut juga ya, saya nggak tahu juga itu ya. Tapi ini dasar pikirannya sebagai hak. Kita teruskan dulu. Nah, sebelum saya masuk ke apa yang pertanyaannya guru yang Wester itu, silakan lanjutkan slide-nya. Oleh karena itu, nah ini ditegaskan di pasal 28 itu, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, oleh karena itu, maka tadi Prof. Bandem benar, dan kita juga benar, kita membuat Kongres Kebudayaan Bali ini, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab untuk untuk itu tadi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia itu. Sekarang misalnya kalau di Bali kita ngomong, orang Bali itu dengan ekspresi budayanya, dia memberikan penghidupan kepada banyak orang. Tapi sesungguhnya, sudahkah orang Bali bisa hidup dari budayanya? Sudahkah kebudayaan Bali memberikan penghidupan kepada orang Bali sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan reflektif yang kita sampaikan. Tapi jangan disempitkan, misalnya kebudayaan hanya sebagai ekspresi upacara itu saja. Kan dia, oke, kita teruskan dulu. Lanjut. Sebelum kita menjawab, nah ada soal lain sebenarnya yang lebih penting Ibu dan Bapak. Ini kalau sarjana hukum ngomong kebudayaan jadi kesana kemarin ya ujungnya kan. Nih, kita itu juga menandatangani yang disebut ICESCR, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Nah, sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda, Pacta Sunt Servanda, tolong jangan dipotong sunnya saja ya. Pacta Sunt Servanda, setiap janji harus ditaati. Nah, jadi makanya kalau janji jangan bohong, gitu kan. Nanti bisa di shoe nanti gitu ya. Itu ditegaskan dalam pasal di Vienna Convention on the Law of Treaties, karena kita sudah tanda tangan perjanjian, maka ada risikonya. Every treaty enforces binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Jadi setiap perjanjian yang kita tanda tangani, termasuk perjanjian mengenai soal kebudayaan tadi itu, harus kita laksanakan dengan itikat baik. Harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dan itu salah satu itikatnya adalah melalui legislasi. Ada perlindungan, kemajuan, dan seterusnya itu tadi. Saya selesai memberikan perspektif hukum di situ. Silakan teruskan slide-nya. Nah, saya tidak bermaksud mengajari, saya hanya meneruskan ingatan saya ketika belajar antropologi budaya dulu, diberikan pengertian kebudayaan ini oleh Profesor Kunchara Negra terus seperti itu. Dia adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri manusia dengan belajar. Inilah definisi kebudayaan yang saya pahami. Dan kemudian ada 3 wujudnya itu, yaitu bahwa dia salah satu wujudnya adalah kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sehingga akhirnya hukum itu pun oleh E. Taylor dimasukkan adalah sebagai salah satu dari unsur kebudayaan. Nah, karena itu kalau ada hukum yang tidak lahir sebenarnya, tidak mencerminkan budaya, nah itu sesungguhnya kita memakai baju yang nggak cocok. Makanya ada dulu seorang filsuf namanya von Savigny kalau di Jerman, dia mengatakan suatu bangsa yang lupa sejarahnya, lupa budayanya, lupa kulturnya, lupa dengan keberadaan dirinya, sesungguhnya dia adalah bangsa yang mati. Ada perdebatan lalu ramai di situ antara orang yang ingin mengadopsi tata hukum yang diwariskan oleh kekayaan Romawi,
dengan hukum positifnya itu bertemu dengan Farabi yang ingin menggali hukum yang hidup dari masyarakat. Nah, akhirnya Jerman itu baru 100 tahun kemudian bisa membuat tata hukumnya secara tertulis. Semangat ini kemudian dibawa ke Indonesia oleh Profesor Van Vollenhoven dan diteruskan oleh muridnya namanya Profesor Terhar, dan kemudian beliau mempunyai banyak murid di Indonesia, Profesor Supomo, Profesor Kusnu, Profesor Joyo Diguno. Nah, itu kemudian mempengaruhi alam pikiran kita. Nah, itulah sebabnya maka hukum adat kita masih diakui dalam multikulturalisme hukum di Indonesia, dan itu adalah persoalan kebudayaan yang sebenarnya juga harus kita bicarakan dengan sungguh-sungguh gitu lah. Mungkin hanya baru ada beberapa disertasi yang menurut saya di bagian hukum yang kayaknya baru tertarik menulis tentang multikulturalisme hukum itu, dan padahal itu sebenarnya adalah objek studi yang sangat menarik karena kita bisa membahasnya dari berbagai macam perspektif dan kemudian menajamkan kepada satu persoalan tentang misalnya nanti posisi manusia Bali ke depan secara kultural kita ada di mana sih dalam konteks hukum gitu kan. Nah, kita teruskan dulu. Nah, jadi dengan demikian, dengan tiga sebelum saya masuk ke, saya sebenarnya nanti mau bicara sedikit saja tentang institusi, tentang lembaga dan sebagainya. Saya hanya ingin mengajak dari perspektif konstitusinya, kita lihat dulu. Jadi kalau kita bicara kebudayaan diletakkan dalam konteks statusnya sebagai hak asasi sekaligus hak konstitusional, maka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak yang dimaksud di tadi itu, yang di pasal 28 itu adalah mencakup ketiga wujud itu. Gagasannya, kompleks gagasan, ide dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua sebagai kelakuan berpolanya, dan yang ketiga wujud fisiknya. Jadi kalau kita menekankan perlindungan, pemajuan itu hanya kepada yang tampak secara fisik, sebenarnya kita sesat itu. Menurut saya agak tersesat, bukan agak tersesat gitu. Karena yang fisik itu kan perwujudan dari gagasan itu. Nah, muncul dalam proses kelakuan berpolanya. Bayangkanlah kan, kita teruskan dulu. Kemudian Bapak. Nah, saya pinjam alur pikir itu untuk masuk kepada persoalan yang ditugaskan kepada saya oleh panitia yang sebenarnya saya agak kabur itu. Tadi Prof. Bandar sudah menjelaskan apa yang sudah dilakukan, saya kira itu sudah selesai, sehingga pikiran saya sekarang ini adalah hanya memberikan perspektif lain. Nah, dari perspektif seorang sarjana hukum yang mungkin belum berterima di dalam pikiran Ibu dan Bapak. Tapi mohon ini juga dipandang sebagai alternatif pemikiran yang mungkin bisa memantik kegelisahan Ibu dan Bapak sebagaimana kegelisahan saya. Jadi supaya maksudnya jangan saya sendiri yang gelisah, saya ngajak orang gitu lah gitu. Sarana Bali kan biasanya kita gajah-ajaan gitu, saya gelisah gajah-ajaan gitu ya maunya saya gitu. Nah, ini saya gunakan untuk melihat peranata, lembaga, sarana dan prasarana dari kebudayaan atau dalam kebudayaan Bali itu yang perlu kita lindungi, majukan, tegakkan, penuhi sehingga kebudayaan Bali itu tetap kontekstual dengan perkembangan zaman.